ada lafaz yang semestinya harus dipahami maknanya, terjemahnya, pemahamannya, bahkan nahwu sorof lugatnya. Apa itu? Lafaz-lafaz Quran, lafaz-lafaz sholat yang kadangkala di pondok-pondok pesantren itu justru melupakan ini lafaz-lafaz sholat ini. Padahal ini adalah yang selalu dibaca di waktu kita ritual ubudiyah kita ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali dalam rangka untuk ibadah. Dan ibadah itu sentralnya itu di sholat itu. Makanya kan Allah berfirman wasta'inu bis sabri was shalah. Sholat sentralnya itu di sholat. Nah ini kadang-kadang ada santri Safinah, kosongan Safinah lancar, takrib lancar, Fathul Qorib lancar, Fathul Mu'in lancar, Fathul Wahab lancar, Ya Ulumuddin lancar, Al-Fiqh Ulumuddin lancar. Kemudian lafaz-lafaz sholat gak bisa. Aneh ini orang. Karena lafaz-lafaz sholat ini yang sering kita baca setiap hari. Usolli fardul isya'i, setiap hari dibaca. Kamu nggak ngerti. Usolli maknanya apa itu kamu nggak ngerti. Fardul isya'i arba'a rakaat. Kadang-kadang rakaatnya salah. Rakaatin ya, salah. Yang benar itu rakaatin. Karena rok'aini. Rok'ataini, roka'atin gitu. Masdar yang bisa dikias itu adalah masdar mubayyin li adadihi. Masdar yang menjelaskan hitungan. Rok'ataini, roka'atin gitu. Kamu nggak ngerti maknanya ini. Nah, ini yang repotin. Makanya semestinya santri baru ini pertama kali itu lafaz-lafaz sholat dulu. Jadi lafaz sholat itu dijadikan satu. Kemarin udah saya nyuruh santri untuk mengumpulkan lafaz-lafaz sholat. Siapa kemarin? Lafaz-lafaz sholat itu dikumpulin. Setelah lafaz-lafaz dikumpulin, kemudian lafaz-lafaz sholat itu diterjemah. Kemudian siapa yang saya suruh terjemah kemarin? Tadi ya. Setelah diterjemah, kemudian kamu menerjemah ya? Mana-mana nih ya? Lah yang anu itu siapa itu yang orang Banten itu ngapain? Apa? Oh tajwid ya. Jadi lafaz-lafaz itu diperjelas dulu, diapalin, panjang pendeknya perhatikan. Sebabnya kalau panjang pendeknya nggak diperhatikan bahaya. Ada orang sholat Allahu Akbar gitu, baca Fatihahnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Panjang pendeknya nggak diperhatikan. Ada huruf Quran yang dihilangkan. Jadi kamu sholat itu jangan ngawur itu. Banyak orang sholat panjang pendeknya nggak diperhatikan. Banyak orang sholat sholatnya nggak sempurna. Bagaimana sabda baginda Rasul? Tidak ada orang yang sholat kemudian sholatnya tidak sempurna kecuali sholatnya kelak di akhirat seperti gumbal mukio. Paham gumbal mukio? Seperti kain lusuh yang tidak manfaat. Kain baju ini kan dipakai kan? Bagaimana kalau bajunya itu sudah jelek, robek-robek, kotor, kumuh, baunya nggak enak? Apa yang terjadi? Dibuang begitu saja. Sholatnya orang yang nggak sempurna sholatnya, wudhunya ngawur, lafadznya ngawur, baca Fatihahnya dikebut, rukuknya nggak sempurna, itidalnya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Maka sholat ini akan seperti baju yang lusuh yang dibuang.
kelak di akhirat orang yang sholat ini tidak mendapatkan pahala. Kemudian orang ini matur sama Allah. Ini yang cerita ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam karya tulisnya Tambihul Muhtarim. Orang yang sholat ngomong gini, ya Rab, saya bertahun-tahun sholat, mana pahalanya? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengambilkan pahala sholat itu, sholat yang ada di pojokan yang lusuh yang jelek, diambil oleh Allah. Kemudian sholat itu ditamparkan ke wajahnya, terus langsung semua rontok semua, organ tubuh rontok semua. Daging-dagingnya rontok, hidungnya menceleng pantat, telinganya sempal, menangis meronta. Lalu Allah mengatakan, ini sholatmu yang kau sia-siakan, ceprot gitu. Makanya dengerin, makanya memaknani sholat itu sangat penting. Seperti contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena baca Fatihah. Jadi pertama kali kan usolli fardul isya'i kan, fardul isya'i barokati mustaqbilal qiblati aja, ammakmu malaitala Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar sunnah membaca doa iftitah. Kalau membaca doa iftitah jangan kamu awali dengan bismillah. Sekali kamu membaca bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kesunatan membaca doa iftitah gugur. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kabira walham, gugur ini. Gugur ini. Makanya seperti sholat Id, Allahu Akbar, semestinya baca doa iftitah. Setelah doa iftitah baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Orang kalau bertakbiratul ihram malah maca Fatihah. Maca Fatihah malah takbir. Siapa kemarin yang jadi imam kemarin? Wah, mana Wafi mah? Wah, ya ini. Kalau setelah baca Fatihah kok malah baca takbir, maka harus baca Fatihah lagi. Harus baca Fatihah lagi. Kok langsung apa? Nggak sah itu. Harus Fatihah lagi. Makanya kan di sini kan apa? Imam itu harus ahli fikih di sini. Harus alim di sini. Di mana nih dulu? A'udzu, saya minta perlindungan. A'udzu itu artinya saya minta perlindungan. A'udzu, saya minta perlindungan. Billahi kepada Allah. Minasyaitoni dari setan. Ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Coba nanti kamu tulis sendiri-sendiri di buku tulis, lalu memaknani dengan makna pegon. Seperti contoh, a'udzu. A'udzu, aku berlindung, semisal berlindung seperti ini. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, begini, minasyaitoni dari setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang.
Begini. Paham? Nanti menggunakan niat sholat subuh juga. Biar apa itu 1 rakaat aja. Coba lafaz-lafaznya itu kamu tulis di manani pakai mana betul. Kemarin ada santri yang saya suruh manani, nulisnya pakai Latin ya. Nah kalau Latin kan sudah banyak yang ngajarin di sekolahan. Dan tulisannya mesti bener, nggak mungkin salah. Kan Latin. Nah kalau tulisan seperti ini kan mungkin salah. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari setan ar-rajimi yang terkutuk. Terkutuk maksudnya dikutuk gunakan batu gitu, dilemparin. Terkutuk artinya orangnya dilemparin pakai batu. Makanya kalau haji itu ada lempar jumroh, itu dilemparin. Cuman itu adalah ubudiyah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisatu. Al-qaidatu qaidah al-khamisatu yang kelima. Al-qaidatu ini kelihatannya kan menggunakan lafaz qaidatun seperti fa'ilatun. Secara dohirnya lafaz ini adalah mustaq isim fa'il. Kelihatannya padahal qaidatun ini tidak mustaq isim fa'il tapi isim jamid apa? Tapi apa? Qaidatun sigat mustaq masdar majid satu madinya kok ada. Ini qaidatun ini madinya kok ada. Nah ini biasanya di pondok-pondok nggak diajarkan karena tidak diteliti. Al-qaidatu kalimah isim sebab al murab sebab bisa berubahnya al-qaidatu al-qaidata al-qaidati i'rabnya rofa. Al-qaidatul khamisatu maqasidul labdi ala niyatil lafid. Ini menjadi khobarnya mubtada yang terbuang. Jadi al-qaidatul khamisatu itu tadinya hada al-qaidatul khamisatu. Al-qaidatu. Alamannya Dumandoiro sebab isim mufrad munsharif ma'rifat sebab al-tarif hati-hati ini sigot mustaq masdar sulasi majid satu. Bina madinya kok ada. Kok ada yuko itu tak kodan qaidatan. Paham? Al-qaidatu al-khamisatu, qaidah al-khamisatu yang 5. Kamu itu biasakan kalau memanani ini pakai tulisan Arab dulu. Kan koyo santri lho, makna saka Latin. Maqasidul labdi ala niyatil lafidi. Maqasidul labdi. Beberapa tujuannya lafaz ala niyatil lafidi. Ala niyatil lafidi tergantung niatnya orang yang melafadzkan. Orang ngomong tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka jadi baik. Kalau niatnya jelek, maka jadi jelek. Paham? Kamu ulang tahun. Tanggal berapa? 27. Mana tadi? Ucapan ulang tahunnya loh. Tak kirim nih mar'atus sholihah. Mananya besok. Jas. Al-amthilatu, beberapa contoh. Minha diantaranya lau kana ismu zaujatihi aw amatihi taliqan. Mungkin ini tidak tolikon tapi tolikotan ngono. Nulisnya kurang. Apabila ada
seorang istri atau budak namanya tolikoh, au hurrotan atau namanya hurroh. Fakola, kemudian suaminya ngomong gini, ya tolikoh, ya hurroh. Suaminya mengatakan, ya tolikoh, wahai perempuan yang mentalak, wahai perempuan yang mentalak. Janjane kata-katanya aja tolikoh, matlukoh jadi. Kan perempuan yang ditolak. Dan tolikoh perempuan yang mentolak. Mana mungkin ada perempuan yang mentolak? Paham? Makanya kamu itu berguru jangan pakai kertas. Kertas itu rawan keliru. Bukan musonifnya yang keliru, mungkin yang nulis. Atau mungkin musonifnya keliru gitu. Ada perempuan namanya matlukoh, wanita yang ditolak. Bukan tolikoh. Kalau tolikoh orang yang mentolak kan. Mana mungkin ada perempuan yang mentolak. Perempuan sepanjang hidupnya nggak bisa mentolak. Bisanya adalah gugat cerai. Ada seorang wanita namanya matlukoh semisal. Kalau di sini tolikoh. Kemudian suaminya ngomong gini, ya tolikoh, ya tolikoh tuh, tolikoh, mungkin matlukoh mungkin. Ya matlukoh, wanita yang tertolak. Maka status lelaki ngomong ya tolikoh ini adalah talak kinayah. Talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang berupa sindiran. Bila mana mereka sini. Lah. Jadi, berjalan aja. Ulang tahunnya siapa? Mama. Ulang tahun mama kamu. Masya Allah. Ini selesai ada ulang tahunnya berapa berarti? Ulang tahunnya mama. Besok kalau nenek kamu di ulang tahun ini bahas ini sekalian ya. Kalau ada seorang lelaki ngomong sama istrinya, ya matlukoh, wahai wanita yang ditolak, ya toliko, wahai wanita yang mentalak, maka status lelaki ini adalah sedang mentalak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang berupa sindiran. Akan terjadi talak dan tidak tergantung niatnya. Bagaimana kaidahnya? Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Apa artinya? Tujuan lafaz tergantung niatnya orang yang melafazkan. Orang ngomong tergantung niatnya apa. Makanya kamu jangan tersinggung. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, anjing kau. Itu bukan jelekin, tapi itu adalah mentarbiahkan kamu supaya kamu tidak jadi anjing. Kadang-kadang kita ini kegedean perasaan. Ada orang ngomong muni anjing, kamu merasa dihina, menjadi seekor anjing. Padahal tidak. Dia sedang mentarbiahkanmu, mendidikmu supaya kamu gak jadi anjing. Makanya jangan tersinggung. Orang baik menerima sanjungan, seneng, menerima hinaan juga seneng. Kenapa mendapatkan sanjungan seneng? Karena dia tahu sanjungan itu minallah. Kalau sanjungan itu minallah, maka senang dia kepada Allah, bukan kepada dia. Karena manusia tidak berhak untuk disanjung. Yang berhak disanjung adalah Allah. Alhamdulillahi. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Yang punya sanjungan itu Allah. Jadi kalau ada orang yang menyanjung kamu harus berterima kasih. Jangan serik. Kamu itu menyanjung saya, sama saja kamu menghunus pedang ke saya. Jangan ngomong gitu.
Alhamdulillah saya disanjung. Dia menyanjungku, yang gerakkan adalah Allah. Saya berterima kasih bukan karena dia, tapi karena Allah. Paham Tom? Seumpamanya kamu ngomong makasih ya, kemudian kamu memberi sesuatu kepada mereka, dalam rangka lidafil bala. Kenapa? Sebab dibalik sanjungan yang asli menghancurkan. Ulama-ulama mengatakan lebih baik kamu ditusuk pakai pedang, digunus pakai pedang daripada kamu disanjung. Karena kadang-kadang orang menyanjung, ujung-ujungnya itu tuh, ujung-ujungnya kamu bangga diri, lalu kamu sombong. Paham? Tidak cuma itu saja. Orang menyanjung kamu, ujung-ujungnya diutangi, Ustaz. Justru orang yang nggak pernah utang sama kamu, orang yang memusuhi kamu. Percaya nggak? Ya. Orang yang berani utang sama kamu, itu orang yang dekat sama kamu dan orang yang menyanjung-nyanjung kamu. Coba kalau ada orang memusuhimu, gak ngarawan nih, paham? Makanya kalau ada orang benci sama kamu, kamu harus sujud syukur. Kenapa? Pasti dia nggak pernah merepotkanmu. Maka apabila mereka niat mentalak, jadi talak. Tapi kalau mereka tidak niat mentalak, hanya karena namanya toliko, maka nggak jadi masalah. Begitu juga apabila ada seorang majikan memanggil pada budaknya yang namanya khurrah, ya khurratu, wahai wanita yang merdeka, maka apabila niatnya memanggil, maka statusnya masih budak. Tapi kalau niatnya memerdekakan budak itu, maka jadi merdeka. Paham kamu? Fa'in qasada bi at-talaqa abil itqa hasala wa nida fala. Kalau niatnya mentalak atau memerdekakan, maka terjadi talak atau merdeka. Awin nida atau niatnya adalah memanggil, fala, maka tidak terjadi. Paham? Sunganto. Mesti nak iki yo cah iki. Engko narang ngono iki kesetrum. Kalanang lho ora pernah ngantuk. Minha di antaranya laukar roro. Apabila seseorang mengulang-ulang lafdzat tolaki, ucapan talak, yang kamu saya talak, yang kamu saya talak, yang kamu saya talak, ngomong 3 kali. Bila mana ngomongnya 3 kali dalam rangka untuk menguatkan, maka hukumnya talak 1 kali. Tapi kalau 3 kali ini dalam rangka untuk ibtidak, yang kamu saya talak 1, yang kamu saya talak 2, yang kamu saya talak 3, maka istrinya statusnya talak 3, berarti talaknya talak bain. Karena sesungguhnya talak itu ada 2, ada sorry, ada kinayah. Apa talak sorry? Talak yang menggunakan kata-kata jelas, menggunakan kata-kata yang jelas, kata-kata talak. Kalau talak kinayah itu talak yang menggunakan ucapan sindiran. Lihat talak itu, talak sorry itu, talak sorry yang ada niatnya. Kalau talak sorry tidak butuh niat, yang penting ucapan kamu saya talak, kamu saya pisah, langsung terjadi talak. Lihat talak kedua ini, yang sorry atau yang kinayah yang menggunakan niat. Bila mana diucapkan 1 kali namanya talak raj'i, atau 2 kali juga raj'i. Tapi kalau 3 kali namanya talak bain. Bila mana ada seorang wanita ditalak suaminya 1 kali, maka boleh dirujuk. Yang kamu saya rujuk, langsung jadi istri kembali. Dengan syarat olehnya ngomong yang kamu saya rujuk masih dalam keadaan iddah. Masih dalam keadaan iddah. Iddahnya wanita yang ditalak sama suaminya dalam keadaan haid berapa? 3 kali sucian. Tapi kalau wanita itu sudah menopause, sudah tidak haid, atau belum haid,
maka idahnya 3 bulan. 3 bulan. Kalau istrinya belum pernah dijima sama sekali, maka idahnya tidak ada. Tidak ada idahnya itu. Ada wanita nikah sama si Umar. Tadi setelah maghrib ditalak. Apa? Tadi setelah maghrib nikah. Nisa ditolak. Maka si gemoy ini boleh langsung menikahinya. Karena belum dijima. Kalau belum dijima nggak punya iddah. Kalau nggak punya iddah langsung genteni kena ini. Paham? Boleh langsung digenteni. Kenapa? Karena dia tidak punya iddah. Paham tak? Tapi kalau wanita itu hamil, berarti iddahnya sampai watul hamli, sampai melahirkan. Dengan syarat hamilnya dari akad yang sah. Tapi kalau hamilnya dari karya orang lain yang tanpa pernikahan atau statusnya adalah hamil dari perzinaan, maka idahnya seperti biasa. Kalau punya suami ya, kalau nggak punya suami nggak punya idah. Ada wanita ya mesti kan nggak punya suami ya, nggak punya suami ya, yang dibahas itu yang punya suami. Kalau yang punya suami tetap punya idah, bila mana sudah dijima. Jadi kalau dalam masa idah suami ngomong gini, yang kamu saya rujuk kembali, maka langsung sah jadi istrinya. Tapi kalau masa idahnya sudah habis, mungkin awalnya gak cerdas dan otak IQ-nya gak bagus, keliru gitu. Tapi kalau masa idahnya sudah habis, ini berarti ada seorang wanita ditalak di saat masih haid. Berarti idahnya berapa? 3 kali sucian. Kalau 3 kali suciannya sudah habis, maka wajib nikah seperti baru. Wajib ada suami, wajib ada istri, wajib ada saksi 2, wajib ada mahar, wajib ada wali, wajib ada ijab, wajib ada qabul. Wajib ini. 7 perkara ini harus. Gimana, Bang? Ada yang melamar kamu, Bang? Sini, Neng, sini. Anggot lagi, dulu udah tak larang tuh. Mar, kayak komen napas mangan. Apa ini? Masya Allah. Pantun buat si Umar. Wahai Umar di penjara suci, apa ini? Es krim. Suruh jalan es krim, Bang. Lau karrara labdatolaki salatan bila atfin fa in qasada bihi al istinaf waqa'at salat awit takid fawahidah. Bila mana ada orang ngomong yang kamu saya talak
yang kamu saya talak, yang kamu saya talak. 3 kali ucapan tanpa huruf atop, maka ada 2 kemungkinan. 1, bila mana diniati untuk mentaukid, untuk menguatkan perkataan, maka terjadi talak 1. Tapi kalau diniatkan istinaf, mengulang, maka terjadi talak 3. Kalau terjadi talak 3 berarti sudah tidak talak raj'i lagi, sudah tidak bisa dirujuk kembali, namanya talak bain. Kalau talak bain maka tidak boleh dinikah lagi, illa wujudal muhallil, bukan muharrar loh ya, illa wujudal muhallil, kecuali adanya seorang lelaki yang menghalalkan bagi suami untuk menikahi lagi. Bagaimana caranya? Caranya wanita itu harus dinikah sama lelaki lain tanpa direkayasa. Tapi kalau suaminya ngomong gini, yang kamu sudah saya talak 3 kali, yang bagaimana? Bagaimana kalau kamu saya nikahkan sama si Daniel semisal? Si Daniel itu temanku, teman akrabku, sebagai hadiah untuk si Daniel. Lalu direkayasa, Kang Daniel, kamu nikah sama istri saya itu ya, Safira ya, semalam saja. Nanti kalau memasukkan separuh saja ya, jangan full ya. Maka pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang haram. Karena pernikahan tidak boleh direkayasa, pernikahan tidak boleh di waktu-waktu, pernikahan tidak boleh di dramatis, tidak boleh, kecuali kalau tidak ada perakatan antara si Daniel sama suaminya. Suami istri tidak ada rancangan. Anggap saja suaminya tidak nyuruh sama si Daniel untuk nikahi si Safira. Tapi si Safira sama si Daniel ini punya hubungan gelap karena listriknya mati. Kemudian terjadilah pernikahan, walaupun 1 malam. Kemudian setelah masuk 1 malam, setelah dirasaki sama si Daniel rasanya gak enak, kemudian ditalak, maka boleh dinikah kembali oleh suaminya dengan syarat masa iddahnya habis. Tapi kalau masa iddahnya belum habis, kemudian si Daniel malah merujuk kembali, ya enggak boleh dinikah. Berarti masih istrinya si Daniel. Paham? Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, maka perempuan itu boleh dinikah sama suaminya lagi. Paham? Halo Umar sunat. Gimana Mar? Semula tak sunatkan di sini. Tanggapkan baru enggak? Umur 17 tahun belum sunat. Paham ya? Minha law qala fi shalah binadmil Quran walam yaksid siwagu fawadi wa in qasada bi tafhim faqat la tolat. Minha di antara kaidah al-khamisah maqasidul labdi ala niyatil lafid. Apabila ada orang sholat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidum, salah bacanya, salah. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna wala terus. Lalu kamu mengingatkan urutan sholat itu, tidak berniat untuk baca Quran, batal sholatmu. Sholatmu batal. Kalau kamu itu, kecuali kalau kamu tujuannya itu hanya mengurutkan Quran, hanya mengurutkan ayat Quran, nggak masalah. Yang bahaya itu niat kamu adalah memahamkan kepada orang yang sholat, memahamkan pada orang sholat
atas ayat yang ditinggalkan. Itu kalau niat kamu qasada bi atafim faqat batalat. Memahamkan dia. Tapi kalau kamu itu membacanya dalam mereka apa itu nadmis minil Quran, memang kamu dalam rangka untuk niatnya adalah mengurutkan ayat Quran saja, tidak ada yang lain, maka tidak masalah. Paham maksud saya? Semestinya kan orang baca qul wallahu ahad, kan Allahu somad ini dimatikan ono imam qul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad gitu. Lalu kamu ingatkan Allahu somad, Allahu somad. Bila mana niatmu untuk memahamkan imam atas Quran yang ditinggalkan, batal salatmu. Tapi kalau kamu tidak memahamkan ayat-ayat yang ditinggalkan, tapi memang dalam rangka untuk mengurutkan ayat Quran yang ditinggalkan, nadmil Quran, urutan Quran, maka tidak masalah. Paham toh? Gampang nggak? Lauqala apabila berkata, qala kalimah fi'il madi, sebab atau tak tanis sakinah, qala mudhari'nya bunyinya yaqulu kalimah, tandanya mudhari' ada, bukan yaqulu madinya bunyinya qala aslinya qala ilal. Ini es krim apa roti? Kok kayak roti ya? Es krim. Coba HP-nya coba. Matikan Gus.